Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak di rumah hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bersemangat. Kita bertemu lagi dalam kegiatan belajar dari rumah. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Muatan Lokal Keagamaan Islam untuk murid kelas 6 sekolah dasar. Masih bersama dengan Pak Agus Siswoyo. Hari ini kita belajar bacaan sholat jamak dan sholat qashar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa ada sholat jamak dan sholat qashar. Bagian pertama pelajaran hari ini adalah sholat jamak. Kita akan mempelajari pengertian sholat jamak, hukum sholat jamak, pembagian sholat jamak, syarat sholat jamak takdim, dan cara melaksanakan sholat jamak takdim. Ayo ikuti terus pelajaran di rumah hari ini. Sekarang kita bahas pengertian sholat jamak. Apakah pengertian sholat jamak? Sholat jamak artinya menggabungkan dua sholat dengan melaksanakannya pada waktu yang ditetapkan untuk salah satunya. Contohnya adalah sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur atau pada waktu asar. Contoh berikutnya adalah sholat maghrib dan isya dikerjakan dalam satu waktu, yaitu dilaksanakan pada waktu maghrib atau dikerjakan pada waktu isya. Namun ada satu sholat yang tidak bisa dijamak dan harus dikerjakan tepat pada waktunya, yaitu sholat subuh. Dari keterangan di atas diketahui bahwa jamak sholat ada kalanya takdim dan ada kalanya takhir. Takdim artinya pelaksanaan sholat diletakkan pada waktu sholat yang pertama, sedangkan takhir artinya pelaksanaan sholat diletakkan pada waktu sholat yang kedua. Selanjutnya kita membahas hukum sholat jamak. Menjamak dua sholat ketika bepergian pada salah satu waktu dari kedua sholat itu, menurut sebagian besar para ahli fikih, hukumnya boleh tanpa ada perbedaan apakah dilakukannya sewaktu berhenti ataukah selagi dalam perjalanan. Para ulama yang memperbolehkan jamak sepakat sebab memperbolehkan jamak adalah bepergian jauh. Hal ini merupakan rukhsah atau keringanan atau kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang muslim yang mempunyai uzur. Pembagian sholat jamak adalah sebagai berikut. 1. Jamak takdim. 2. Jamak takhir. Bagaimanakah penjelasannya? Ikuti terus pelajaran berikut ini. Masing-masing penjelasan dari pembagian sholat jamak adalah sebagai berikut. Yang pertama, jamak takdim. Berarti dua macam sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu pada waktu yang pertama, seperti sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu duhur, serta sholat maghrib dan sholat isya yang dikerjakan pada waktu sholat maghrib. Selanjutnya, sholat jamak takhir berarti dua macam sholat fardu yang dikerjakan dalam satu waktu pada waktu yang terakhir, seperti sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu asar, serta sholat maghrib dan isya yang dikerjakan pada waktu sholat isya. Apa saja syarat jamak takdim? Seseorang yang akan melakukan sholat jamak takdim harus memenuhi beberapa persyaratan berikut ini. Yang pertama, tertib. Maksudnya mendahulukan sholat duhur kemudian asar, atau mendahulukan sholat maghrib kemudian isya. Syarat yang kedua, niat jamak takdim saat melaksanakan sholat yang pertama, yaitu waktu antara takbiratul ihram sampai salam. Ketiga, muwalah
yaitu melaksanakan sholat pertama dan kedua secara berturut-turut tanpa ada pemisah yang lama. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan melaksanakan sholat di antara kedua sholat tersebut, walaupun sholat sunnah rawatib. 4. Bagi musafir, sholat jamak takdim tersebut dilaksanakan harus masih dalam keadaan bepergian. Selanjutnya kita belajar cara melaksanakan sholat jamak takdim. Misalnya sholat duhur dengan asar. Sholat duhur dahulu 4 rakaat, kemudian sholat asar 4 rakaat dan dilaksanakan pada waktu duhur. Bagaimana tata caranya? Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita berniat sholat duhur dengan jamak takdim. Lafal niat sholat duhur dengan jamak takdim adalah sebagai berikut. Usolli fardol duhri arba'a raka'atin jam'a takdimin ma'al asri fardol lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat duhur 4 rakaat digabungkan dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Langkah berikutnya dalam melaksanakan sholat jamak takdim adalah setelah niat kita melakukan takbiratul ihram. Seterusnya kita melakukan sholat maghrib 3 rakaat seperti biasanya dan ditutup dengan salam. Setelah melakukan sholat maghrib, kita tidak perlu melakukan sholat sunnah lainnya. Kita berdiri lagi dan mengucapkan niat sholat yang kedua, yaitu sholat isya sebagai jamak takhir. Lafal niat sholat isya secara jamak takhir adalah sebagai berikut. Usolli fardol isya'i arba'a raka'atin jam'a takhirin ma'al maghribi fardol lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat isya 4 rakaat digabungkan dengan sholat maghrib dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Setelah membaca niat, kita melakukan takbiratul ihram, Allahu Akbar, dan melanjutkan sholat isya 4 rakaat seperti biasanya serta ditutup dengan salam. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui ketika melaksanakan sholat jamak takdim. Ketentuan selain salam pada sholat yang pertama sama seperti sholat jamak takdim. Untuk menghormati datangnya waktu sholat, hendaknya ketika waktu sholat pertama sudah tiba, maka orang yang akan menjamak takhir sudah berniat untuk menjamak takhir sholatnya, walaupun sholatnya dilaksanakan pada waktu yang kedua. Selanjutnya kita membahas syarat jamak takhir. Syarat jamak takhir ada 2. Yang pertama adalah niat jamak takhir sebelum habisnya waktu sholat yang pertama. Batasannya adalah sampai waktu yang sekiranya cukup untuk digunakan melakukan sholat yang pertama. Syarat jamak takhir yang kedua adalah masih dalam keadaan bepergian sampai selesainya sholat yang kedua. Berikutnya kita akan belajar sholat qashar. Pembelajaran hari ini kita akan membahas pengertian sholat qashar, hukum sholat qashar, syarat sholat qashar, dan praktik sholat qashar. Apakah pengertian sholat qashar? Qashar artinya memendekkan atau meringkas. Sholat qashar adalah meringkas rakaat sholat fardu yang memiliki 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kalangan ahli fikih menyepakati kebolehan mengqashar sholat yang berjumlah 4 rakaat. Sholat fardu yang dapat diqashar adalah sholat duhur, sholat asyar, dan sholat isya.
Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak boleh dikosor. Langkah berikutnya dalam melaksanakan sholat jamak takdim adalah setelah niat kita melakukan takbiratul ihram. Seterusnya kita melakukan sholat maghrib 3 rakaat seperti biasanya dan ditutup dengan salam. Setelah melakukan sholat maghrib, kita tidak perlu melakukan sholat sunnah lainnya. Kita berdiri lagi dan mengucapkan niat sholat yang kedua, yaitu sholat isya sebagai jamak. Selanjutnya kita membahas syarat-syarat sholat qashar. Syarat sholat qashar ada 6. Yang pertama, jarak yang ditempuh tidak kurang dari 81 km. Kedua, sholat yang diqashar ialah sholat adaan, bukan sholat yang diqadha, dan harus sholat yang jumlah rakaatnya 4 rakaat. Syarat yang ketiga adalah bepergian tidak dilakukan untuk tujuan maksiat. Hari ini kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Muatan Lokal Keagamaan Islam untuk murid kelas 6 sekolah dasar. Masih bersama dengan Pak Agus Siswoyo. Hari ini kita belajar bacaan sholat jamak dan sholat qashar. Berikutnya kita membahas praktik sholat qashar. Yang pertama adalah membaca niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat sesuai dengan sholat yang dikerjakan, misalkan sholat duhur, sholat asar, ataupun sholat isya. Ayo kita belajar bersama bacaan niat sholat qashar. Yang pertama, kita belajar lafal niat untuk sholat duhur dengan qashar. Usolli fardhu duhri rak'ataini qasron adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu duhur 2 rakaat dengan qashar tepat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Berikutnya kita belajar melafalkan niat untuk sholat asar dengan qashar. Usolli fardhal asri rak'ataini qasron adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu asar 2 rakaat dengan qashar tepat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Berikutnya, lafal niat sholat isya dengan qashar. Usolli fardal isya'i rak'ataini qasron adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat fardu isya 2 rakaat dengan qashar tepat pada waktunya karena Allah Ta'ala. Setelah melafalkan niat, selanjutnya kita melakukan sholat 2 rakaat dan ditutup dengan salam. Nah, hari ini kita sudah belajar bersama mengenai sholat jamak dan sholat qashar. Jika kalian suatu saat bepergian dari Jombang menuju kota-kota di sekitar Jombang yang jaraknya sekitar 81 km, maka kalian bisa mempraktekkan sholat jamak maupun sholat qashar. Misalkan kalian bepergian dari Jombang ke kota Yogyakarta, ke Jakarta, maupun kota-kota lain di Indonesia. Semoga kalian selalu ingat sholat 5 waktu. Walaupun kita sedang bepergian, tetapi kita tetap harus melaksanakan kewajiban sholat fardu. Demikian pembelajaran hari ini, mata pelajaran Muatan Lokal Keagamaan Islam untuk murid-murid kelas 6 sekolah dasar di Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan kalian selalu bersemangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan ya, dan jangan lupa mematuhi perintah orang tua.
Semoga kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran berikutnya, masih bersama dengan Pak Agus Siswoyo. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.